Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Johan Adi Ferdian, sarjana hukum, magister hukum, dan rekan-rekan kami, Pak Tommy, Pak Penny, dan Pak Ari, eh, dan khususnya kami dari JA Ferdian and Partnership Law Firm ingin melakukan hak jawab terhadap klarifikasi yang dilakukan beberapa media. Salah satunya adalah media Kompas dan beberapa nanti yang akan kami sebutkan di klarifikasi ini. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan viralnya pemberitaan di beberapa akun media sosial media yang membuat narasi beberapa foto dan tulisan tentang Tony Tamsil, terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun, hanya divonis 3 tahun dan membayar denda sebesar Rp5.000, maupun tulisan-tulisan sejenisnya. Nah, dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Tony Tamsil alias Aki menyampaikan beberapa klarifikasi kepada publik agar menjadi perhatian, baik itu orang-orang ataupun publik pada umumnya. Yang pertama, satu, saudara Tony Tamsil alias Aki bukanlah orang yang didakwakan dengan delik pasal pada pokok perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015-2022. Namun, beliau didakwakan dengan pasal 21 terkait delik obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang berada dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, sejatinya klien kami atau Tony Tamsil ini bukan terdakwa pada pokok perkara pidana korupsi dengan dugaan merugikan negara 300 triliun sebagaimana yang berkembang saat ini atau belakangan ini. Yang kedua, saudara Tony Tamsil ini dalam fakta persidangan bukan merupakan pelaku yang melakukan penyebaran ranjau paku ataupun ancaman pembakaran, dan tidak pernah disebutkan dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum maupun pada putusan pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Narasi tersebut muncul pada saat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Pak Ketut Sumadena, melakukan konferensi pers pada Selasa 30 Januari 2024. Yang selanjutnya berkembang dan dikutip di beberapa media menjadi seolah-olah Tony Tamsil adalah pelaku penyebaran ranjau paku dan lain-lain. Nah, adapun media massa tersebut antara lain ada berita online akurat.co, ada akun YouTube Tribun News, yang nanti linknya akan kami bagikan ke teman-teman wartawan. Nah, yang ketiga, kami menyayangkan pemberitaan media nasional yang hari ini tidak melakukan pemberitaan secara faktual atau copy paste, tanpa melakukan observasi terhadap proses persidangan saudara Tony Tamsil. Salah satunya yang dilakukan oleh teman kita, rekan-rekan media kita, media kompas.co gitu kan, dengan linknya nanti saya kasih. Namun pada saat rilis ini kami bacakan, sudah dilakukan revisi oleh redaktur kompas.co dan permintaan maafnya gitu kan. Nah, terus ada juga akun YouTube Tribun Jatim Official, nanti akunnya juga akan kami bagikan. Nah, 4, bahwa terhadap media-media di atas kami melakukan teguran secara bersamaan. Melekat pula permintaan hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut dengan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Nah, yang kelima, terhadap narasi saudara Tony Tamsil alias Aki merugikan negara hingga 300 triliun, perlu kami terangkan kepada publik bahwa saudara Tony Tamsil alias Aki tidak didakwakan dengan pasal pokok perkara korupsi tata niaga komoditas timah, sehingga terhadap informasi tersebut bertentangan dengan fakta persidangan dan putusan pengadilan dan adalah kabar hoax atau tidak benar. Nah, demikian klarifikasi dan hak jawab ini kami sampaikan. Lebih dan kurang kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa klien kami ini, Tony Tamsil atau terdakwa pada kasus perintangan ini, tidak terlibat terhadap perkara pokok yang gembor-gembor 300 triliun kan.
tuntutan oleh rekan-rekan jaksa atau rekan-rekan JPU ini hanya 3 tahun 6 bulan karena memang fokusnya adalah obstruction of justice. Jadi hanya perintangan saja terhadap proses penyidikan yang kemarin dilakukan oleh teman-teman tim Kejagung gitu. Jadi jangan pun menikmati 300 triliun, main timah pun terdakwa kita ini tidak pernah. Main timah atau ke PT Timah pun bahkan tidak pernah mungkin karena aktivitasnya adalah hanya rumah toko selama ini gitu loh. Toko itu toko tempat dia usaha, penjual kelontongan dan rumah, hanya itu saja. Tidak pernah main timah dan tidak terlibat terhadap korupsi pokok di komoditas timah ini gitu loh. Jadi sekian mungkin.